Dan tadi sebelum kita mulai, Bang Huda itu ada cerita kalau dia mengalami kejadian horor sewaktu ada di lokasi damkar itu waktu malam hari. Untuk lebih jelasnya ntar aku bakal tanya langsung ke Bang Huda. Ketika ada jam 2 malam dan rekan-rekan sekalian udah pada tidur, disitulah pada mobil-mobil itu yang pertama dia berkode dengan lampu, ngedim dia bang ya. Itu padahal posisi di mobil itu nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Berarti... kunci pun kami cabut, baterai kami cabut, pokoknya kami lepas semua itu kan. Jadi nggak ada arus listrik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andi dari tim Galang Horor juga. Aku kali ini dengan narasumber yang namanya Bang Huda ya Bang? Ya, betul. Bang Huda ini dari daerah Tanjung Morawa kalau nggak salah, dari Nagarjo. Nah, kenapa Bang Huda ini kami undang kemari? Karena Bang Huda itu punya beberapa pengalaman horor di tempat dia bekerja ya. Jadi kebetulan Bang Huda ini kerja di salah satu damkar ya Bang? Iya, damkar di daerah Serdang. Dan tadi sebelum kita mulai, Bang Huda itu ada cerita kalau dia mengalami kejadian horor sewaktu ada di lokasi damkar itu waktu malam hari. Untuk lebih jelasnya ntar aku bakal tanya langsung ke Bang Huda. Jadi Bang Huda kemarin tuh kejadiannya kayak mana tuh? Kapan kira-kira? Itu sekitaran jam 2 tuh ya, sampai jam 4 pas di malam Jumat. Kebetulan rekan-rekan yang lainnya itu pada masuk ruangan dan istirahat lah. Karena setelah itu sebelum itu kami sudah melakukan kejadian kebakaran. Jadi kami istirahat lah. Dan pula kebetulan saya di situ piket lah di malam itu dan saya jaga mobil. Ketika ada jam 2 malam dan rekan-rekan sekalian udah pada tidur, disitulah pada mobil-mobil itu yang pertama dia berkode dengan lampu, ngedim dia bang ya, ngedim. Itu padahal posisi di mobil itu nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Berarti... kunci pun kami cabut, baterai kami cabut, pokoknya kami lepas semua itu lah kan. Jadi nggak ada arus listrik lagi. Udah gitu. Berarti lampu utama itu ngedim gitu? Iya ngedim ya, ngedim 3 kali. Udahlah saya biarkan dulu lah ya kan, karena dibilang komandan juga itu udah biasa gitu katanya. Jadi saya biarkan. Kelang berapa menit udah ngedim lagi nih bang, yang ketiga kalinya. Mobil yang sama? Mobil yang sama. Dari situ saya juga agak takut juga lah ya kan, namanya baru itu ya kan. Tapi ya buat santai aja dan pura-pura nggak tahu lah gitu bahwasanya itu terjadi. Kelang berapa menit lagi mobil itu hidup, starternya hidup. Nah itulah hidup starter. Udah gitu saya pun berlari tuh masuk ke ruangan yang ada rekan-rekan teman tadi lah ya kan, bahwasanya ngasih tahu bahwasanya mobilnya hidup. Dan untuk bangun, orang itu pada keluar, dilihat ternyata mobil nggak hidup. Udah gitu orang itu masuk lagi kembali tidur dan saya jaga lagi di luar. Kelang berapa menit lagi hidup lagi semua mobil sama sirine. Sirinenya hidup juga sirine. Dan itu diketahui sama komandan ya? Disitulah saya masuk ke ruangan lagi dan saya lapor lagi ke komandan. Komandan, izin lapor komandan, sirine mobil hidup. Disitulah orang itu semua keluar dan menyaksikan bahwasanya mobil itu maju mundur dengan sendirinya tanpa ada pengemudi. Kejadiannya baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Sekitaran seminggu yang lalu lah. Oh iya? Iya. Oh, seminggu yang lalu guys kejadiannya. Makanya kenapa kebetulan kita undang Bang Huda kemari, karena kejadiannya itu lumayan horor ya. Jadi kalian bayangin sendiri nih, kalian lagi piket malam itu Bang, di jam 2 ya, sampai jam 4 subuh. Pasnya di malam Jumat. Pas di malam Jumat. Dan posisi kalian sendiri itu mobil tiba-tiba awalnya ngedim. Kedua juga ngedim ya. Ketiga kali baru sirinenya hidup. Di mobil dulu dia bang. Oh, starter hidup ya? Iya. Starter mobil itu baru track mobil itu gerak sendiri ya? Iya, dengan hidup sirine. Asli tuh didengar semua tuh ya sirinenya itu? Iya bang, kami saksikan dengan sekitaran 10 orang lah itu kami saksikan. Posisi? Padahal di situ posisi mobil kami ganjal bannya dengan baja, beratnya sekitaran 10 sampai 15 kilo tuh bang. Kami ganjal bannya.
Dan lebih hebohnya lagi bang, setelah maju mundur mobil itu udah 2 kali maju mundur, kami lihat lagi kembali posisi sama seperti kami parkirkan sebelumnya. Dan nggak ada perubahan sama sekali. nggak ada bergeser sedikit pun. Nggak ada. Jadi aku pengen nanya nih, abang ada nggak tanya sama mereka nih atau sama komandan sebelum abang masuk ke situ, maksudnya kerja di situ, ada nggak kejadian-kejadian yang serupa gitu dialami sama rekan-rekan yang lain sebelumnya? Kemarin tuh sebelumnya pernah saya tanya kan, memang itu sih apa, pernah juga seperti itu, cuman nggak sampai maju mundur itu, Oh, berarti hanya cuman ngerti- hidup aja. oh, cuman hidup mesin doang. Iya, Supir yang sering bawa mobil itu ya. iya, Dan posisi kemarin tuh sebelum kejadian malam itu orang abang sama tim baru ada Melakukan kasus kebakaran. pemadam kebakaran ya. Iya, Di daerah mana itu? kemarin tuh kebakaran di daerah Dalu 10B, Oh, dulu 10B ya. pabrik itu kalau nggak salah tuh. Oke guys, jadi itu salah satu pengalaman horor dari Bang Huda ya, menyaksikan mobil pemadam kebakaran yang biasanya mereka tumpangi atau gunakan untuk memadamkan kebakaran di suatu tempat. Ternyata ada misteri di dalam mobil itu. Aku juga penasaran kenapa mobil itu beberapa kali kayak ngasih kode ya, ngedim lampu utama, mesin hidup sampai sirene hidup, bahkan mobil itu bisa jalan mundur maju sendiri ya bang, Iya betul. dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Ya entah karena salam kenal sama orang baru atau pengen nunjukin bahwasannya tuh ada sesuatu loh di sini, biar mereka ini nggak sembarangan atau nggak sembrono di tempat itu, bisa juga. Atau mungkin juga ada something yang terjadi dengan mobil itu dulunya, makanya itu bisa seperti itu. Ya itu semua walau alam bisawab. Intinya itu salah satu pengalaman horor dari Bang Huda. Mungkin next kita bakal gali lagi, kita bakal bahas pengalaman horor lainnya dari Bang Huda. Next time mungkin aku bakal cari tahu tuh sebenarnya apa yang terjadi di tempat kerjanya Bang Huda. Karena penasaran tuh sampai mobil bisa gerak sendiri, jalan sendiri, padahal nggak ada yang mengemudikan, kunci dilepas, baterai pun dilepas ya Bang. Dilepas. Kelistrikannya nggak ada sama sekali. Bahkan mobil itu diganjal dengan baja seberat 15 kilo tadi. Iya, 10 sampai 15 10 kilo. sampai 15 kilo. Kan nggak mungkin tuh mobil bisa gerak sementara diganjal rodanya. Tapi ya itulah namanya mistis, gaib, semua bisa terjadi. Sesuka mereka memanipulasi situasi di depan mata manusia. Intinya apapun yang terjadi, saran aku buat kalian semua, mana tahu terjadi juga sama kalian. Intinya satu, jangan panik, jangan takut, dan jangan sampai ya bertindak berlebihan gitu. Karena semakin kalian bertindak berlebihan, takut, kaget, itu bakal membahayakan kalian sendiri. Usahakan sebisa mungkin kalian berani walaupun udah mandi keringat, bercucuran keringat. Intinya jangan sampai kalian takut sampai parno berlebihan, karena itu bakal buat mereka senang. Tapi kalau kalian berani, insya Allah dia tuh nggak bakal berani ganggu atau nampakkan wujudnya lagi. So podcast aku sama Bang Huda sampai di sini dulu. Terima kasih, support terus Galang Horor, bantu subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan bantu komen yang positif agar channel Galang Horor semakin berkembang. Untuk Bang Huda pribadi aku ucapin terima kasih. Ya, pada sama-sama. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.